Risk management ini sesuatu yang ya cukup mudah dan cukup susah ya. Simple aja. Jadi gini teman-teman. Risk ini menurut saya dibagi dua ya. Risk ini dibagi dua. Yang pertama adalah risk per transaksi ya. Risk per trade ini yang kita kenal selama ini ya. Risk per trade. Risk per trade itu kita sering bilang berapa angka yang kita siap bayar untuk melihat apakah setup ini nantinya hit SL atau hit TP. Jadi risk per trade itu kita sebut, saya sering nyebutnya dengan risk pribadi. Jadi risk pribadi ini kita sering sebut dengan tiket nonton dulu ya. Jadi berapa angka yang kita siap bayar untuk nonton setup ini apakah nantinya SL atau TP. Nah ini banyak orang udah paham teman-teman. Jadi di sini kita udah tahu biasanya kita pakai 1% atau 0,5% ataupun 2% dari balance tergantung seberapa agresif teman-teman semua gitu ya. Seberapa agresif teman-teman semua. Saya pakai tab lain aja biar nggak tumpuk-tumpukan. Risk ini teman-teman, saya menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan banyak orang di luar sana. Biasanya orang pakai ketahanan pips. Cuman kalau saya biasanya menggunakan ketahanannya adalah, saya nggak pakai ketahanan tapi saya menggunakan risk per transaksi. Jadi berapa angka yang saya siap nonton untuk melihat apakah setup ini nantinya hit SL atau hit TP. Oke, misalnya kita ngomongin Euro USD H1 gitu ya, Euro USD H1. Ada area yang cukup menarik nggak? Nggak ada area yang terlalu menarik teman-teman, tapi ini ada area yang cukup oke tuh di sini. Mendingan ya. Jadi ada beberapa area yang bertumpuk, tapi di H1 nggak kelihatan ya. Ini area pertama. Oke, saya akan kasih horizontal line aja biar enak. Satunya di sini. Area lain lagi yang cukup menarik adalah atasnya ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat di time frame lain supaya teman-teman kebayang apa yang saya maksud. Oke, di 120 menit teman-teman bisa melihat ini bentuknya sudah mulai terlihat seperti area. Di 180 menit teman-teman juga bisa lihat ini adalah drop base drop. Jadi di 240 kita bisa lihat ini adalah clean drop base drop gitu ya. Jadi saya bisa lihat di multiple time frame gitu ya, bahwasanya drop base drop ini yang di H1 mungkin kelihatannya buat teman-teman nggak seperti drop base drop yang gimana-gimana banget, tapi kalau teman-teman bisa lihat di time frame yang lebih gede, ini sebenarnya drop base drop yang bagus. Kita lihat di 5 jam, di 300 menit, teman-teman bisa lihat dengan jelas kalau ini adalah drop base dual leg out ya. Ini drop base drop searah dengan trend. Nah, kalau kita lihat lagi di atasnya, teman-teman kita bisa lihat ini adalah another drop base drop. Ini another very clean drop base drop di atasnya. Jadi, teman-teman kalau kita lihat di 60 ini mungkin tidak seperti drop base drop gitu ya. Ini mungkin tidak seperti drop base drop, tapi kalau teman-teman lihat di 240 ini sudah terlihat seperti drop base drop. Kalau teman-teman naikin time frame-nya ke time frame yang lebih tinggi lagi ke let's say 600 menit gitu ya. Saya asal aja 10 jam atau 720 ya, ke 12 jam. Teman-teman bisa lihat juga ini sebagai drop base drop. Nah, kita kembali ke time frame 60. Jadi risk itu ada dua. Yang pertama tadi adalah risk per transaksi, kita udah belajar. Lebar area, kita udah tahu lebar areanya, kita tahu risk per transaksi kita berapa. Nah, yang kedua, risk yang perlu kita pikirkan adalah areanya itu sendiri. Jadi pertanyaannya, saya nyaman nggak entry di sini? Nyaman atau enggak? Kalau saya nggak nyaman, berarti area ini terlalu beresiko buat saya. Jadi risknya nggak masuk. Jadi risk itu bukan hanya lebar areanya, bukan hanya risk per transaksinya, tapi apakah kita nyaman untuk entry di area tersebut. Misalnya, kita ngomong lagi. Area ini misalnya. Area ini nyaman nggak kita entry di sini? Apakah ini reasonable area? Yes, ini drop is drop searah dengan downtrend. Drop is drop searah dengan downtrend. Nyaman nggak kita entry di situ? Nah, kalau misalnya bilang saya nggak nyaman mas, kenapa? Karena ini terlalu agresif, terlalu jauh dari EMA 200. Maka buat kita area ini juga bukan makanan kita. Jadi risk itu dibagi dua. Jadi risk yang pertama adalah risk per trade, lot segala macam itu masuk ke risk 1.0. Teman-teman mungkin sering belajar tentang risk, bagaimana menghitung money management, bagaimana menghitung lot gitu ya. Stop loss-nya di mana. Dan risk yang kedua adalah ya tadi, apakah ini makanan kita atau bukan? Atau apakah kita nyaman entry di sini? Gitu. Misalnya, wah buat saya ini mas kayak gini nggak nyaman mas. Misalnya nih ya, kenapa? Karena kurang clean dan kurang dekat sama EMA 200. Oke, berarti ya kita nggak akan ambil setup Euro USD ini. Kita akan cari setup yang mudah dan nyaman. Kita lihat GBP USD nggak ada setup di H1. USD Yen kita lihat lagi. USD Yen teman-teman bisa lihat di sini.
kita punya area yang menarik dan clean. Ini adalah rally base rally. Ya, ada rally base rally di sini. Rally base rally. Dan kalau kita rally base rally belakangnya cukup clean ya, belakangnya cukup clean. Deket sama EMA 200, antara 100 sama 200, dan kalau saya pasang EMA multiple time frame-nya ini pasti ada EMA 9 multi time frame-nya. Maka area ini jadi area yang oke karena dibandingkan dengan Euro USD tadi, saya ke Euro USD aja. Saya ke Euro USD. Di Euro USD kan kita punya area ini nih, teman-teman. Yang mungkin oke Mas, saya nggak gitu nyaman entry di sini misalnya. Kenapa? Karena misalnya ini terlalu agresif Mas, terlalu jauh dari EMA 200 gitu ya. Versus USD Yen, ini buat saya areanya lebih clean gitu ya, rally base-nya lebih dikit, ini base-nya cukup banyak. Dan ini lebih clean gitu ya. Belakangnya juga cenderung kosong, ya nggak ada apa-apa. Ini belakangnya cukup oke sih, cenderung kosong sih. Cuman saya ragu nih, ini zone di atasnya kayaknya zone lagi Mas. Nah, maka kita bisa bilang bahwasanya entry yang sesuai dengan risk management, ya ini di USD Yen. Karena USD Yen ini yang pertama, kita nyaman dengan areanya, kita oke dengan setupnya. Ini kita nggak perlu debat, kita tahu persis ini adalah rally base rally, ini clean rally base rally. Kalau saya masukkan iZone di sini, let me see, come on iZone. Oke, saya masukkan iZone-nya. Aduh, kenapa dia ke sana? Nah, tadi saya klik ruang trader ini malahan. Kalau saya masukkan iZone-nya, kita lihat. Oke, kita klik di sini. Kita enable EMA 9 daily-nya. Harusnya dia ada di sini ya. Ya, persis ya. Jadi secara area, kalau kita lihat rally base rally yang ini rally base rally yang sangat oke. Kenapa? Karena ini sesuai dengan rule yang kita gunakan. Yang pertama, kita punya confirm uptrend. Teman-teman boleh pakai ini. Kalau teman-teman pakai apa? Pakai iTrend juga teman-teman bisa lihat ini kan uptrendnya confirm, expirednya no ya, confirm uptrend. Confirm expirednya no. Di H1 kita punya area UFO which is clean rally base rally, dan rally ini di belakangnya kosong. Bentar saya nge-mute Mas Kiri dulu. Di belakangnya kosong, nggak ada apa-apa ya, clean, dan di dalamnya ada EMA 9. Jadi yang salah satu risk, jadi kita perlu pertimbangan risk itu dua. Yang pertama, berapa angka yang kita mau resikukan di setiap transaksi, berapa tiket nonton yang kita siap bayar di setiap transaksi, itu yang pertama. Yang pertama, misalnya saya hanya nyaman kalau risknya 1%. Oke. Yang kedua, saya hanya nyaman kalau risknya 2%. Nah, itu setengah dari equation, teman-teman. Tapi setengah keduanya adalah setupnya nyaman nggak kita? Apakah setupnya sesuai dengan rule kita yang kita nyaman untuk entry? Nah, kalau kita compare sama ini tadi, misalnya di sini, kalau saya masukkan iZone-nya, teman-teman bisa lihat EMA 9-nya nggak akan di situ. EMA 9-nya pasti tidak di situ. Tahu dari mana, Mas? Ya, karena saya sudah melakukannya bertahun. EMA 9-nya sekitar sini pasti. Nah, benar kan? Jadi EMA 9-nya sekitar sini. Jadi area ini bukan area yang saya nyaman untuk entry karena terlalu agresif, terlalu jauh dari EMA 200. Maka dengan pertimbangan risk, maka Euro USD nggak saya ambil. Saya hanya akan entry di USD Yen. Nah, misalnya, oke Mas, USD Yen saya akan ambil dua posisi, setengahnya 1/1, setengahnya 1/2 doang. Boleh nggak? Boleh aja. Di setengah di 1/1, setengah di 1/2 misalnya. Risknya di 1/1, 0,5%, 1/2, 0,5%. Boleh nggak? Boleh. Risknya di 1/1, 1%, 1/2, 1%. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita tinggal hitung aja kayak gini. Teman-teman tinggal entry aja. Misalnya teman-teman pakai, let me see, saya buka ini aja. Saya teman-teman pakai iZone Pro. Saya masih punya akun demo yang kita pakai untuk latihan. Kita ke USD Yen gitu ya. Pilihan pertama teman-teman pakai ini ya, pakai Dwi Anggara Trading Assistant. Teman-teman tinggal masukkan entry, stop loss, final target. Atau teman-teman juga bisa pakai iZone Pro ya. Saya akan pakai iZone Pro yang lebih gampang. Nah, ini settingan iZone Pro saya, teman-teman. Jadi di iZone Pro saya pakai kalibrasinya 0,5, common time frame-nya daily, height pivot zone-nya false, so final target true, so hit-nya false, so static-nya false, maximal bar saya cuma 2000 ke belakang. Maksimal daily ATR 100 saja nggak apa-apa, perfect symbol nggak ada, suffixnya B karena ini akunnya zero spread. Nah, saya pakai buffernya adalah 6% dari daily ATR.
6% dari daily ATR. Oke, sisanya fixed spread-nya saya pakai false. Jadi saya pakai spread bawaan ininya, actual spread dari USD Yen. Terus di sini satu lagi yang saya rubah labelnya true ya. Kalau teman-teman pengen dapetin settingan ini, kalau teman-teman punya iZone Pro, teman-teman silahkan hubungi teman-teman EC. Saya ada ngajar kelas namanya iZone Class, itu gratis bagi teman-teman yang punya iZone. Oke? Kalau udah, teman-teman bisa lihat di sini, saya gedein dikit. Nah, di sini kita bisa lihat area kita yang sesuai dengan rule ada ini, rally base rally. Oke? Harga sempat masuk sebentar ya. Jadi kita tinggal klik di sini. Misalnya RX saya mau 1% di 1/1 ya udah saya tinggal klik place order. Saya entry tuh 0,40 lot. Kenapa 0,40? Karena balance-nya 5.000 lebih ya. Balance-nya 5.000. Ini akun demo ya, kita udah pakai transaksi cukup banyak. Nah, satu lagi misalnya saya mau ngambil 1/2 aja Mas. Udah kita pakai 2. Place. Selesai. Jadi entry stop loss, safety target, entry stop loss 1/2. Udah. Selesai. Nah, jadi RIX balik lagi cuma 2 ya. Kalau teman-teman ngitung RIX yang biasa, saya rasa kita udah berkali-kali. Ada yang baru nggak sih di sini? Ada yang baru sekali ikutan live kita? Ada yang baru nggak? Coba komen. Ya, teman-teman yang baru pertama kali. Nah, maksudnya yang baru pakai rule ini atau yang baru pakai menggunakan RIX per trade. Takutnya saya kan nggak jelasin nih cara ngitung RIX segala macam. Takutnya teman-teman bukan alumni semua. Saya kan berasumsi semuanya adalah alumni ya dari tadi ya. Oh, tapi memang ada beberapa sih Mas, teman-teman yang waktu itu masih bingung mengenai tentang risk management ini. Waktu itu pernah diskusi juga sama Arya gitu. Jadi masih bingung nih cara ngehitung risk manajemennya gitu. Setiap transaksi mereka nih baiknya nih harus berapa persen gitu. Karena kan rata-rata udah pakai DATA ya untuk masukin rasio sama risknya kan gitu. Cuman masih bingung aja gitu. Kira-kira yang nyaman nih gimana nih Mas? Oke, jadi anggaplah teman-teman punya balance 2.000 USD ya. Saya berasumsi sekali lagi balance teman-teman mungkin bisa lebih bisa enggak terserah ya. Nggak ada masalah ya. Kan kita nanti pakai persentase saja. 2.000 USD. Maka berapa sih maksimal RIX per transaksi? Sebenarnya minimalnya nggak ada aturannya, cuman angka maksimal adalah maksimum itu 2% ya. 2% per trade. Jadi teman-teman dilarang menggunakan lebih dari 2% dari balance per transaksi. Artinya kalau balance teman-teman 2.000, maka maksimal RIX per transaksinya adalah $40. 40 USD. Nah, 40 USD. Sekali lagi, kalau 40 USD ini kita teman-teman punya 2 posisi, maka dibagi 2 ya. 20 USD di safety target. Oke, kita akan ambil 20 USD ya. 20 USD di safety target atau TP 1/1. Sisanya 20-nya teman-teman boleh pakai di mana aja ya. 20-nya di final target ya. 20 USD di final target FT saya bikin. Nah, final target ini bisa 1/1, bisa 1/2 ya, bisa 1/3. Sorry. Final target ini biasanya bisa 1/2, 1/3 ya. Gitu aja ya, biar mudah sekarang. So maksimal 2%. Nah, boleh nggak 1% maksimal? Boleh. Berarti kalau 1%, berarti teman-teman cuma akan pakai $20. $10 di safety target atau 1/1. $10 di final target. Teman-teman boleh pakai 1/2 atau 1/3. Gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang. Kalau misalnya teman-teman pakai Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman tinggal masukin aja di sini. Saya akan delete semua pending ordernya. Kalau teman-teman pakai Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman tinggal drag DATA-nya ke chart. Saya yes, oke gitu ya. Nah, saya tinggal klik buy limit. Nah, problemnya saya masukin dulu angkanya nih. High-nya 148657. Atau teman-teman bisa pakai aja yang dari TradingView. Nah, selisih 0,1 WIP jadi nggak apa-apa. 148658. Kita akan buy 148658. Buy limit kita ditambah spread. USD Yen, kita lihat spreadnya di mana USD Yen. USD Yen yang ini ya. Kita lihat spreadnya 0,3 ya, 0,3, 0,2, sekitar 0,3. Jadi kalau kita entry-nya di sini 148658, kita bisa entry di 148658
66 ya. Kita bisa bulatkan aja. Saya akan enter di 14866. Oke, saya masukkan aja di sini buy limit 148,66 gitu ya. Stop loss-nya di sini adalah 51. 51 kita pakai buffer 5 pip aja. 148516. Nah, 51 dikurangin 5 itu adalah 46. 148,46. 148,46. Kalau teman-teman pakai RX 1%, berarti tinggal masukin aja 1. Kalau teman-teman mau pakai kalau teman-teman masukin 1 berarti kita akan pakai 2% karena kan ini kita pecah jadi 2 transaksi. Nah, saya biasanya cuma pakai 1% per setup. Jadi kalau saya yang entry saya akan pakai di sini 0,5. Rasionya 1:1 saya place. Jadi saya entry di sini, stop loss saya di sini, TP saya 1:1 di sini. Oke. Nah, sisanya misalnya saya satunya mau sampai 1:3 Mas, boleh nggak? Boleh, udah tinggal masukin aja 3, place. Kalau mau 1:2 ya tinggal masukin 2. Saya kasih contoh 1:2 aja, 2, saya klik place. Udah selesai. Caranya gitu. Nah, gampangnya teman-teman supaya nggak bingung, risk per transaksi itu maksimal 2%, minimal nggak ada ya, minimal nggak ada, maksimal 2%. Teman-teman boleh pakai 1% per transaksi. Dan risknya selalu dibagi 2 ya. Ini 2% ini kita pecah jadi 2 transaksi. Oke. Ada area yang terlalu besar itu apakah ada ukurannya Mas atau hanya berdasarkan perhitungan masing-masing? Nah, terlalu besar atau tidak itu kita bisa ukur dari daily ATR-nya ya, daily ATR-nya. Ya, jadi teman-teman bisa kasih maksimal aja. Misalnya kalau teman-teman pakai iZone Pro, saya akan delete sekali lagi semua pending ordernya. Saya delete dulu semuanya. Kalau teman-teman pakai iZone Pro, sebenarnya di iZone Pro itu ada settingan. Nah, saya akan load dulu. Nah, kita bisa lihat teman-teman, USD yen ini pergerakan hariannya 77 pip. Satu hari bergeraknya 77 pip. Jadi area disebut terlalu lebar kalau areanya mungkin lebih lebar dari 77 pip. Nah, teman-teman tinggal setting aja, teman-teman mau maksimal berapa? Misalnya kita mau saya maunya 70% dari daily ATR. Teman-teman tinggal masukin aja di sini, maksimal daily ATR 70, oke. Maka area yang lebih lebar dari 70% daily ATR dia akan nggak muncul. Nah, kalau 70% dari daily ATR berarti di USD Yen area disebut lebar kalau 77 dikali 0,7. Berarti 54 pips itu terlalu lebar. Jadi kita nggak bisa pukul rata berdasarkan pip karena beda pair kan pergerakan hariannya beda. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih misalnya ada nggak area. Jadi buat saya teman-teman bisa ambil dari daily ATR itu yang paling objektif ya, yang paling objektif. Jadi kalau areanya lebih lebar dari 70% daily ATR misalnya, maka kita sebut terlalu lebar. Teman-teman boleh aja kalau teman-teman lebih konservatif lagi. Misalnya saya mau pakai 0,6 Mas, boleh nggak? 0,6 atau berarti saya masukin 60. Jadi kalau dia 60% dari daily ATR dianggap terlalu lebar. Ya udah, berarti ini 60. Jadi kalau ada area yang lebih lebar dari 60% daily ATR, kita tahu daily ATR-nya 77 di sini kelihatan 77 dikali 0,6 maka 47 pip itu terlalu lebar buat USD Yen. 47 terlalu lebar buat USD Yen. Oke. Saya pasang lagi yang tadi. Seriesnya sekarang 0,5 1:1. Saya akan ambil sisanya 0,5 1:2. Oke. Balik ke pertanyaan. Mas, kalau EMA 200 udah melewati zona di cancel kah, Mas? Jawabannya boleh di cancel ya, boleh di cancel. Tapi kalau zonnya benar kayak gini, di cancel nggak di cancel tetap profit, Mas. Jadi kalau ditanya, kalau zonnya bagus dalam artian dia clean, rally based rally, belakangnya clean kayak gini, areanya jelas, teman-teman di cancel boleh, nggak di cancel juga boleh. Ya. Kalau teman-teman nggak di cancel, tetap bisa profit nggak bisa. Tapi kalau teman-teman putuskan, kalau saya putuskan cancel maka harus selalu di cancel. Kalau putuskan nggak cancel, harus selalu nggak cancel. Jadi rule-nya satu, jangan diganti-ganti. Teman-teman tinggal putuskan. Teman-teman bilang, Mas saya selalu cancel kalau EMA 200-nya lewat. Oke, berarti setiap kali EMA 200 lewat di cancel. Karena akan ada hari di mana EMA 200-nya lewat dia SL, ada hari di mana EMA 200-nya lewat di ATP. Saya kasih contoh ya. Kalau teman-teman lihat setup di sini ya. Sebentar. Saya taruh mana ya?
di sini kayaknya. Enggak, ini dia. Tadi di sebelah sana. Oke, saya tarik sini lagi. Kalau misalnya kita lihat ini gitu ya. Audien ya. Audien ini kan drop base drop. Ada EMA 9, ada UFO. Kalau teman-teman lihat, area ini masuk ketika EMA-nya sudah lewat. Jadi, kalau teman-teman pakai rule cancel, maka area ini boleh di-cancel. Tapi kalau di-cancel artinya ketika TP, teman-teman tidak boleh iri hati. Ya. Kebetulan ini di-cancel dan TP. Ini kan waktu harga masuk, EMA-nya udah lewat. Jadi kalau setupnya bagus, di-cancel, boleh, nggak di-cancel tetap bisa profit. Contoh lain, GBP USD, rally base rally. Kita lihat, ketika harga masuk, EMA-nya udah lewat jauh tuh. EMA 200-nya udah keluar, baru kembali di sini. Tetap profit. Oke, ini kejadiannya. Contoh lain, Euro NZD. Euro NZD, rally base rally. Kita lihat, EMA-nya lewat nggak? Lewat. Tapi ketika harga masuk, dia cuma mantul sampai 1/1 kemudian SL. Jadi kalau teman-teman cancel, teman-teman tidak SL di sini. Kalau teman-teman cancel nih, artinya kalau kita cancel, ini tidak TP, ini tidak TP, ini tidak TP, tapi ini juga tidak SL. Jadi nggak ada masalah kalau di cancel. Contoh lain nih, USD CAD, rally base rally. Kita lihat, EMA-nya udah lewat nggak? Lewat tuh, EMA-nya lewat. Dan langsung SL. EMA-nya lewat SL. Jadi ada hari di mana di cancel TP, ada hari di mana di cancel SL. Sama aja. Kalau kita aliran cancel, USD CAD ini juga kita nggak ngalamin SL. Tapi, jadi kita nggak ngalamin 2 SL, tapi kita juga nggak ngalamin 2 TP. Ini contoh lain nih. NZD CHF, harga drop stop, harga masuk. Harusnya cancel nih. Cuman kita nggak cancel, apa yang terjadi? Langsung SL. CAD Yen. Ini harusnya cancel, tapi kita nggak cancel, ternyata TP. Euro NZD, nah ini bekerja dengan baik. Ini cancel nggak masalah, karena ini masuk ketika nggak cancel ya. Ketika harga masuk, EMA-nya persis di situ. Ini contoh setup yang kepanggil dan tanpa harus di-cancel. GBP CAD ini teman-teman, ini kalau kita nggak cancel, harusnya nggak SL, tapi GBP CAD ini SL. Saya lupa versi update-nya ya. Kayaknya saya udah update itu GBP CAD. Bentar. Bukan ini kayaknya. Yang ini harusnya. Ya. GBP CAD kita lihat ya. GBP CAD ini setup 20 Maret baru kepanggil di sini. SL nggak? SL karena nggak di-cancel. Jadi secara umum teman-teman ini contoh yang nggak perlu cancel. Ini harusnya kita cancel. Ini harusnya kita cancel dan SL. Kalau kita cancel berarti kita nggak perlu ngalamin SL ya. Oke. Ini kalau nggak kita cancel nggak SL. Karena kita nggak cancel jadi ngalamin SL. Jadi on the long run teman-teman nggak signifikan bedanya. Teman-teman mau cancel nggak cancel ya. Kalau areanya bagus, setupnya benar, UFO tetap UFO teman-teman. UFO tetap UFO. UFO tetap punya potensi mantulin harga. Jadi kalaupun teman-teman misalnya memutuskan set and forget kayak ini nih. Ini kita pasang set and forget nih, kita nggak cancel. Tetap bekerja dengan baik. Nah, cuman yang teman-teman nggak boleh hari ini di cancel, besok nggak cancel, besok cancel, besok cancel, besok enggak. Nah, kalau teman-teman kayak gitu ya jadi ini. Jadi nggak konsisten actionnya. Kalau actionnya nggak konsisten, hasilnya pasti nggak konsisten. Jadi kalau teman-teman putuskan, oke, saya kalau EMA-nya lewat cancel, ya udah. Kalau EMA-nya lewat cancel, kalau pas TP nggak usah disesalin, karena kalau pas SL juga kita nggak SL. Tapi kalau teman-teman putuskan, oke, saya nggak akan pernah cancel setupnya, saya akan set and forget seumur hidup, begitu saya pasang, saya akan lupakan. Ya udah, ketika SL, aduh, sayang harusnya di cancel nih. Nggak usah harusnya, karena ketika teman-teman sudah putuskan, ya udah, dua-duanya profit. Nah, gimana cara saya memutuskan cancel atau enggak? Cara teman-teman memutuskan cancel atau enggak, teman-teman perlu backtest supaya teman-teman tahu angka yang nyaman. Dua-duanya profit, di cancel profit, enggak di cancel juga profit. Cuman teman-teman perlu backtest untuk memilih mana yang nyaman buat teman-teman semua. Dan yang kedua, tantangannya kalau teman-teman nggak cancel, nanti PO-nya banyak. Ya, kalau teman-teman tahan lihat PO banyak, ya nggak usah di cancel. Gitu.
Mas tolong tanya Mas, untuk area zone yang di bawahnya apakah tidak masalah untuk masang stop lossnya di dekat zone bawahnya? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kalau ditanya ada masalah atau enggak, jawabannya nggak ada. Cuman kalau areanya SL kita jatuh dalam UFO lain, teman-teman boleh gabung UFO-nya jadi satu UFO. Ya. Oke lanjut, audio USD. Audio USD kayak gini. Ya, audio USD. Ini kayak gini masang nggak entry nggak? Saya nggak entry. Walaupun ini ada UFO plus ada EMA 9 di dalamnya. Bisa profit nggak setup kayak gini? Bisa, Mas. Kenapa saya nggak entry? Karena tidak sesuai dengan risk profile saya. Saya nggak mau entry kalau areanya bukan drop is drop atau rally is rally. Jadi setup ini saya tidak akan ambil. Kenapa? Karena saya nggak berani ngambil resiko di sini. Jadi resiko tadi dua. Selain risk per transaksi, apakah kita nyaman entry di sana? Saya nggak akan nyaman entry di sini. Kenapa? Karena ini adalah rally based drop, bukan drop based drop, dan belakangnya cenderung rame. Jadi saya nggak akan mau entry di situ. Audio USD saya nggak akan entry. Oke, kita lihat lagi. Kalau berdasarkan daily ATR, dua area UFO digabungkan dan melebihi daily ATR, apakah valid? Ya, valid aja sebenarnya. Sebenarnya valid. Seperti yang saya bilang tadi, UFO itu valid ya. Semuanya valid. Teman-teman area yang lebar banget pun masih bisa TP nggak bisa gitu. Cuman TP-nya lebih lama gitu. Jadi depend ya. Kalau misalnya deketan ya. Tapi kalau areanya bagus, kalau areanya gini. Kalau areanya drop bentuknya kayak gini, saya akan tetap gabungin. Walaupun jadinya lebar. Karena strukturnya saya suka. Misalnya saya punya drop di sini, di bawahnya ada drop gini. Terus saya gabungin ternyata dia lebih dari 80% daily ATR. Masih diambil nggak? Masih. Kalau setupnya kayak gini, saya willing untuk ngambil walaupun agak lebar ya. Jadi tergantung kondisinya ya, ada banyak hal. Kalau areanya clean, drop is drop atau rally is rally searah dengan tren, saya nggak ada masalah. Nggak terlalu masalah sih sama lebar areanya. Cuman kalau teman-teman mau ngukur, disebut terlalu lebar kapan? Disebut terlalu lebar kalau lebih dari 100% daily ATR ya lebar. Tapi teman-teman boleh pilih sendiri, tergantung balance teman-teman semua kan. Karena ada orang yang balance-nya nggak segede itu ya. Kalau balance-nya kecil ya teman-teman jangan ngambil yang kalau diambil risk-nya melebihi dari risk per transaksi kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman balance-nya cukup gede ya, di atas 10.000 gitu ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena kalaupun areanya misalnya lebar, kalau kita naikin time frame trading di H4 kan ya nggak lebar-lebar juga. Misalnya nih, kita cari contoh dulu ya. Supaya gampang. Misalnya, saya akan ambil contoh random aja. Mungkin nggak sesuai dengan rule. Sini aja. Misalnya nih, kita mengambil area ini sebagai zone. Nah, ini lebar nggak areanya? Lebar. Nah, kalau teman-teman balance-nya untuk ngambil area ini jadi risk-nya jadi kegedean, ya karena balance-nya kecil, Mas. Saya cuma bisa entry 0,01, tapi area ini lebih lebar dari persentase risk saya, makanya ini kelebaran. Tapi kan sebenarnya lebar atau enggak tergantung time frame yang teman-teman pakai. Kalau saya naikin ke 240, drop ini ya ngasih lebar sih, gitu. Tapi masih bisa diterima, gitu. Jadi teman-teman perlu lihat jadi lebar atau enggak itu sebenarnya paling valid sama balance. Tapi kalau teman-teman mau mechanical, tadi saya bilang bisa pakai persen daily ATR. Tapi sebenarnya persen daily ATR itu kan terlalu lebar di H1. Tapi kalau kita lihat hariannya masih kelihatan di H4, boleh nggak ada entry di H4? Sebenarnya sah-sah aja. Kayak tadi di Euro USD aja, Tri. Euro USD aja tadi, kita kembali ke USD. Kemana? Euro USD misalnya. Misalnya nih, kita ambil area ini, kita potong area ini. Area ini terlalu lebar nggak, Mas? Yes, kalau buat H1 ini lebar banget. Berapa pips nih? Nih, kita hitung dulu ya. Dari sini ke sini. Oh, nggak selebar itu ternyata. 53,2 pips. 53 pips ya. Kalau teman-teman pakai 70% daily ATR, pasti ini kelebaran. Kita lihat kalau segini ya 58 pips. Berarti ini lebar banget, 58 pips. Untuk sebuah setup H1 ini sangat lebar. 58 pips.
Tapi kalau ini adalah setup, let me say daily gitu ya. Kalau ini adalah time frame daily ya nggak terlalu lebar segini. Ini area segini nggak terlalu lebar gitu ya, nggak terlalu lebar. Atau kalau misalnya kita lihat area di atasnya, misalnya ini adalah area daily gitu ya. Ini berapa pips tuh sampai sini. Oh ini kecil deh memang 37. Memang tidak lebar ya. Memang tidak lebar. Let me see. Kita cari yang lebar. Misalnya nih, ini kebetulan SL tapi anggaplah ini adalah areanya. Soalnya kita punya area ini nih. Dalam konteks setup daily, ini lebar nggak? Enggak sih. Dibandingkan dengan pergerakannya, area ini cukup proporsional. Area ini cukup proporsional. Dibandingkan dengan move-nya, area ini cukup proporsional. Cuman kalau kita lihat dalam pips, ini adalah 83 pips. Di atas 100% daily ATR. Kalau teman-teman entry-nya di time frame rendah, ya ini kelebaran. Gitu. Jadi, another approach yang bisa teman-teman lihat adalah proporsional nggak terhadap areanya. Kapan area disebut terlalu lebar? Kalau segini gitu misalnya. Nah, ini kelebaran dibandingkan dengan proporsional move-nya dia. Oke. Kalau areanya cuma segini, kan? Kalau harga mantul, kan dia mantulnya paling segini nih. Nah, segini ini udah cukup 1/3. Kalau udah cukup 1/3 berarti nggak kelebaran. Cuman kalau ini dalam konteks H1 jadi kelebaran. Nah, kan kita lihat, wah kalau segini ya masuk akal sih. Harga bisa naik sini. 1/3-nya masih masuk akal untuk dikejar. Tapi kalau di H1 kemungkinan ya sekitar 60-70% dari daily ATR. Tapi kalau teman-teman trading multiple time frame ya teman-teman perlu lihat secara logis saja. Ini kalau dia TP nyampe nggak TP-nya? Terlalu jauh nggak untuk pergerakan untuk swingnya dia dibandingkan swingnya dia ya misalnya ini. Ini kan areanya nih lebar nih. Kita lihat dari sini ke sini 123 pips tuh. Lebar nggak? Lebar. Bener nggak sih 123 pips? Let me check langsung ya. Ya 120-an pip ya lebar. Tapi kalau kita lihat, kalau kita sell di sini dan kita TP di sini, swingnya 1/3-nya itu di sini, which is masih sangat masuk akal secara structure ya. Dilihat mata loh. Teman-teman lihat mata, masih oke nggak? Oke. Secara swing, kalau kita sell di sini, TP di sini, sejauh ini nggak terlalu lebar sih. Gitu. Nggak terlalu lebar. Masih masuk akal. Kalau di daily. Cuman kan kalau balance-nya kecil kan teman-teman nggak mampu daily. Nah, jadi jawaban tadi, persentase tadi dengan asumsi teman-teman entry-nya di H1 ya. Kalau kita di tadi apa USD JPY ya. 60 menit. Nah, kalau ini kan kita juga bisa lihat, ini kan cukup proporsional. Artinya kalau saya mau entry di sini, 1/3 saya itu susah tercapai nggak kira-kira? Enggak sih, cuman segini sih. Jadi sangat mungkin tercapai dalam move-nya dia. Kalau areanya selebar ini gitu ya. Areanya selebar ini, misalnya sampai sini nih, misal contoh ya. Ini kelebaran nggak ya? Ini jelas kelebaran. Jadi kita nggak ngitung pakai pips. Tapi kalau kita lihat dari sini, nah ini kan 1/3-nya kan butuh move sampai ke sini. Ya berarti terlalu lebar ya, secara proporsional. Oke, Mas, misal ada zone RBR lalu udah lewat EMA 200, terus di atasnya ada start baru RBR dan dekat EMA 200, apakah bisa entry lagi? Bisa, bisa. Jawabannya bisa. Oke, jawabannya bisa. Oke. Di Q&A ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Aman Mas, belum ada yang nanya lagi. Kita lihat USD chart sekarang. Di time frame H1 ada setup nggak? Nggak ada. H1 keriting. Nggak usah dicuekin. Nggak usah diurusin ya. H1 keriting, harga barusan mantul sama rally ini, tapi ini bukan makanan kita, jadi kita nggak akan entry. Ini bukan setup yang kita mau. Bukan makanan kita. Bukan setup yang kita inginkan. Oke.
Bekerja nggak? Bekerja. Cuman bukan makanan kita. Oke. Kita lanjut ke USD CHF. Ada nggak area yang clean? Nggak ada ya. Nggak ada area yang jelas terlihat seperti rally base rally. Nggak ada ya. Ini mas rally base rally nggak bisa sih, cuman area ini kenapa saya nggak ambil karena dia kayak gini, dia rally base rally, tapi base-nya ini ekornya sangat turun ke dalam ya. Ada satu ekor yang tidak normal dibandingkan dengan ekor-ekor yang lain. Nah ini secara quality kurang oke. Teman-teman bisa nonton video judulnya Quality of the Zone. Ini kenapa saya nggak suka, biasanya saya jelasin di situ. Ya, di video judulnya Quality of the Zone ya, ada ekor ini saya nggak suka ya. Ekor ini terlihat tidak natural ya, terlihat tidak natural. Nah kalau ini biasanya areanya di bawahnya, tapi bawahnya juga bentuknya keriting ya, nggak clean. Ya saya hanya mau trading kalau kelihatan gampang ya. Kalau nggak kelihatan gampang ya nggak usah di tradingin. Nah itu batasan risiko saya. Saya hanya trading jika semuanya terlihat mudah. Saya hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Ini kayak gini nggak jelas. Udah lanjut. Sejauh ini baru USD yang clear ya. Oke, Euro GBP. Ada setup? Nggak ada ya. Kita lihat lagi. Kok lambat hari ini ya? Ini jelas keritingnya, nggak ada area yang clean. Sebelumnya Euro Yen mantul di sini nih. Very good. Drop, base drop, nembus EMA 200. Ini yang saya selalu bilang pijakan ya. Dia sekali mantul, 2 kali mantul, 3 kali mantul, 4 kali mantul ya. Area ini hold berkali-kali. Area ini hold berkali-kali ya. Hari ini kita nggak ada lagi. Euro Aussie kita lihat. Euro Aussie ada setup nggak? Nggak ada juga ya. At least nggak ada yang sesuai dengan rule kita hari ini. Kemarin ada sih di sini drop base drop ini. Ini kemarin. Oke. Ini drop base drop gitu ya. Kita break new low, yes. Sebelumnya ini areanya. Kita breaking new low di sini, dia bikin new low. Bekerja dan baik ya. 2 kali hold. Sekarang nggak ada. Udah masuk cukup dalam, kita nggak akan ambil lagi. Kita lanjut. Mas ada yang ngirim video quality of the zone. Euro chart, apakah ada area? Jawabannya juga tidak ada yang cukup menarik, teman-teman. Tidak ada yang cukup menarik. Sebelumnya ada area yang menarik di sini, ya ini drop base drop. Ya ini level on level. Saya gabungin ya. Ini sebelumnya sangat menarik, tapi kita sudah terlambat ya. Saya marking aja buat teman-teman buat belajar, supaya teman-teman tahu area-area yang menarik itu yang kayak gimana. Saya bilang menarik. Ya ini level on level teman-teman. Ini 2 area ya. Saya akan marking berbeda biar teman-teman tahu yang mana sama yang mana. Area yang pertama ini drop yang bawah. Ini warna merah aja. Drop yang kedua segini ya, beririsan deh ya. Yang kedua warna orange, saya kasih warna. Jadi ini 2 area drop. Jadi sebelumnya dia di sini ya. Dia bekerja dengan baik ya. Ini drop harga break new low. Hari ini dia working. Ya. Sekarang ada area lagi mas? Sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada area menarik. Ini lumayan bisa diterima. Ini bisa diterima tapi belum bagus ya. Kita tunggu aja. Ini masih terlalu agresif. Saya akan nunggu EMA-nya mendekat ya. Dan ini bentuknya nggak kelihatan bagus ya. Mungkin kita lihat di M15. Ya di M15 teman-teman bisa lihat bentuknya baru bagus ya. So ya bagus. Jadi yang bedakan saya dengan kebanyakan teman-teman semua adalah saya bisa lihat multi time frame matanya. Mungkin teman-teman akan komplain, masa enggak apanya yang dilihat itu bukan drop. Tapi buat saya itu drop. Ini kan enggak drop ya mas. Iya. Matanya belum multi time frame ya. Ini menarik ya. Ini menarik. Di 30 menit lah mungkin kelihatan. Tuh, bagus kan? Areanya bagus ya. Atau di 55 mungkin kelihatan. Ya di 55 kelihatan. Very good area ya di 55 ya. So ini akan jadi setup yang kita incar ya. Saya kasih warna hijau. Kita bisa entry nggak? Bisa.
Euro CAD, saya masuk ke Euro CAD ini. Cuman di sini pasti nggak kelihatan ya kalau pakai Ozone Pro. Karena ini nggak kelihatan di time frame ini. Saya perlu turunkan ke M15 mungkin. M30. Ya, saya bisa turunkan ke M30, saya bisa entry di sini ya. Buffer, saya akan entry di sini. Ini entry saya di situ. Buffer stop loss saya pakai yang atas. Oke. Riksnya 0,5, 1/1, saya place order di situ. Sisanya saya akan ambil 1/2. Jadi kalau teman-teman lihat yang saya lakukan tadi barusan, saya akan delete order sekali lagi. Saya klik dulu yang bawah. Karena ini kan areanya bertumpuk nih, 2 area nih. Level on level in. Drop, base, drop, base, drop. Saya akan klik yang bawah. Sehingga muncul tuh limit price-nya. Saya akan copy limit price-nya. Ctrl C. Karena saya akan entry di 42471 di area yang bawah. Tapi stop loss-nya saya pakai yang atas. Karena saya malas ngitung buffernya. Karena buffernya sudah pasti pakai 6% dari daily ATR. Saya tinggal klik. Begitu saya klik yang atas. Buffer stop loss-nya ngikutin area yang atas. Tapi kan entry-nya yang atas nih. Saya mau entry-nya bawah, maka saya tinggal paste tadi yang saya copy. Jadi saya entry di sini, stop loss di sini, 1/2 di situ, 1/1 di situ. Boom. Oke. Areanya di sini di 60 menit ya. Alright. 60 lagi. Lanjut, kita akan ke ada pertanyaan lagi. Mau set and forget, apakah di broker seperti contohnya FM ada limit maksimal pending order? Kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada. Coba nanti besok tak tanyain ya, besok tak tanyain. Euro CHF, keriting teman-teman, tidak ada setup yang menarik walaupun EMA-nya belum keluar. Nah, kayak gini saya nggak berusaha menebak apapun yang terjadi ya, nggak jelas. Kita baru dapat 2 setup hari ini. Euro NZD kita lihat. Euro NZD nggak ada setup sekarang ini. Nggak ada setup yang cukup menarik gitu ya. Ini saya kurang oke ya. Ini saya kurang oke, jadi saya nggak akan ambil. Sebenarnya yang oke kemarin ini tapi udah kepanggil ya, jadi kita udah telat ya. Euro NZD kita nggak akan entry. GBP Yen kita lihat. GBP Yen, GBP Yen, GBP Yen, nggak ada area ya. Kemungkinan akan turun lagi GBP Yen habis ini. Tahu dari mana mas? Ya nggak tahu ya, biasanya begitu. Oke, GBP AUD ini area yang saya marking kemarin bekerja dengan baik ya. Karena areanya juga bagus. Ini clean drop, base drop ya, clean drop, base drop. Dekat-dekat EMA 200, which is ini nggak ini ya. Working very good ya, bekerja dengan sangat-sangat baik. Kenapa ngomongnya working very good ya kalau bekerja dengan baik? Areanya bekerja dengan baik teman-teman. Drop, base drop, 3 leg candle, bagus ya. Clean, termasuk clean dan udah bekerja dengan baik. Pending order itu harus kita cancel saja atau ada expirednya. Teman-teman bisa pasang expirednya kalau mau. Bisa pasang. Kalau teman-teman pasang new order di sini, saya kasih lihat ya. Teman-teman pilih di sini limit order, pending order. Di sini ada expirednya nih. Kalau teman-teman checklist, ya teman-teman bisa pasang mau kapan expirednya bisa. Misalnya saya mau expire tanggal berapa, tinggal ditulis saja. Tanggal 30 misalnya. Teman-teman bisa tulis 30 September jam berapa, atau teman-teman tinggal pilih oke, saya mau expire tanggal 11 gitu. Jam berapa, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau tanggalnya udah lewat otomatis cancel. Kalau teman-teman mau pakai expirednya. Kalau nggak diklik expirednya ya dia akan GTC namanya. GTC itu good till cancel ya, GTC. Di iZone ada mas, soalnya nggak ada. Di iZone nggak ada. Setahu saya nggak ada. Di iZone Pro nggak ada settingan untuk cancel otomatis. Kalau manual ada ya. Kalau manual ada di sini ada expirednya. Teman-teman bisa, kalau teman-teman klik ini ya berarti bisa expired. Tapi kalau enggak ya berarti dia sampai kita cancel ya. Namanya GTC, good till cancel. Oke. GBP AUD udah bekerja dengan baik. GBP CAD kita lihat nggak ada area yang menarik ya. Teman-teman bisa lihat nih. Saya langsung lihat kayak gini nih, saya lihat nggak ada area yang menarik. Area menarik itu apa mas? Area menarik itu yang gampang kelihatannya. Gampang, drop is drop gampang. Satu-satunya yang paling mirip drop is drop adalah ini ya.
Tapi ingat, saya kan nggak suka maksa entry, jadi saya nggak akan entry. Saya hanya entry kalau gampang aja. Ini nggak cukup gampang buat saya, jadi saya nggak entry. Oke, GWW CHF jelas nggak ada setup ya, nggak jelas. Ini jelas-jelas nggak jelas ya. GBP NZD, oke, GBP NZD di sini ini biasanya menarik kayak gini. Area ini biasanya menarik, cuman area ini terlalu lebar ya. Areanya segini, jadi kita nggak akan ambil ya. Dan bentuknya juga nggak clean-clean amat. Jadi kita hanya entry kalau clean, Mas. Kita hanya entry kalau gampang. As simple as that ya. Jadi kalau susah ngapain diurusin ya. Ini contohnya yang gampang tapi nggak bikin new high. Tetap mantul ya. Tapi ini nggak bikin new high ya. Rally base rally, bekerja dengan baik, sempat 1/1, kemudian SL. Kenapa nggak TP jauh? Karena dia belum breaking new high. Oke, kita lihat selanjutnya CAD Yen, ada setup. Nggak ada ya. Nggak ada. Kemungkinan harga akan mantul lagi di sini besok. Tapi ini bukan makanan kita karena udah nggak fresh ya. Sudah nggak fresh, jadi kita nggak akan ambil. CHF Yen jelas-jelas nggak jelas ya. Kalau kayak gini nggak usah ditebak ya. Ini jelas-jelas tidak jelas ya. NZD Yen. Loadingnya. NZD Yen bagus setupnya, areanya bagus ini. Ini kita bisa pasang NZD JPY. Rally base rally ya. Ini udah lewat EMA 200-nya tapi boleh dipasang. Kita pasang aja. NZD Yen. Oke, kita tunggu. Nah, si ISO-nya markingnya segini. Nah, saya tinggal klik di sini. 0,5, 1/1. Saya ambil 1/1/2. Oke, NZD Yen kita udah pasang, menarik. Nah, cuman teman-teman bisa lihat bedanya saya sama iZone Pro, saya lebih entrepreneur ya. Kalau teman-teman pakai iZone Pro, teman-teman bisa lihat dia yang markingnya gini ya. Dia nggak marking ini, candle ini. Nah, kalau saya yang marking manual, yang dia sekarang lagi loading, candle ini saya anggap base ya. Candle yang gede ini saya anggap base ya. Jadi base-nya nggak di sini kalau saya. Base-nya di sini, boleh nggak base-nya di sini? Benar, tapi saya lebih entrepreneur biasanya. Kenapa? Karena ini leginnya gede, leginnya cukup gede, jadi saya ambil ini sebagai base. Gitu. Resikonya, areanya lebih lebar. Sehingga TP-nya butuh lebih jauh. Tapi kelebihannya ya nggak gampang kejilat SL-nya, karena areanya lebih lebar. Oke, sudah hampir jam 8, kita akan selesaikan sampai NZD CHF. Audit chart sementara ini ada area, nggak ada. Ini kemarin kita punya area di sini di masa lalu, sama persis kayak Euro Yen bentuknya. Drop base drop menembus EMA 200 ya. Drop base drop menembus EMA 200 ini biasanya oke. Drop base drop menembus EMA 200, bekerja dengan baik. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga ya. Kondisi sekarang harga ketahan di sini. Kita ambil nggak ada kayak gini? Nggak ya, ini udah masuk harganya. Audit CHF. Kita lihat ada yang bagus nggak ada ya, nggak ada setup yang bagus. Ini bisa diterima, problemnya ini gabung sama rally base rally, jadi kayak nggak jelas. Jadi kalau saya mengambil berarti segini dong. Karena areanya kan ini nih. Sebenarnya, cuman kan dia ini juga seperti rally base rally. Nah, kalau bingung kayak gitu bimbang tidak usah diambil. Simpel itu. Audit NZD ada area nggak ada di sini. Ada area di atas ini ya, terlalu jauh dari EMA, kita nggak ambil. Ini nggak ada. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas area yang clean tuh kayak gimana ya? Ini contoh clean. Ini bisa consider clean sih yang ini. Ada dua area level on level, satu di sini, satunya di sini. Nah, kayak gini boleh henti nggak Mas? Boleh. Oke, kita akan ambil di sini. Oke, Audit NZD kita akan masuk pakai iZone Pro. NZD Audit. Saya akan masukkan iZone Pro-nya ke sini. Boom. Boom, boom, boom. Kita akan pakai dua area ini ya. Saya akan entry di situ, saya akan copy bawahnya.
stop loss saya akan pakai atasnya. Saya akan masukkan 0,5 1/1. Oke, saya entry di sini, stop loss saya di sini, saya cuekin aja area di atasnya, nggak apa-apa karena itu relative drop, saya cuekin. Dah, ini area saya. Entry, stop loss, sesi target, entry, stop loss, final target. Oke, audiens jadi oke. Selanjutnya udah hampir habis, tinggal CAD CHF. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang clean seperti RBR. NZD CAD ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada juga. Sebelumnya ini contoh yang clean RBR ya. Ini harga masuk mantul ya, tapi kita nggak entry. NZD CHF terakhir. Come on. NZD CHF. Nggak ada yang cukup menarik ya teman-teman. Ini ada rally base rally tapi belakangnya kayak gini. Saya nggak suka ya. Karena ini biasanya reaksi dari rally base rally ini. Kalau areanya cuman ini, saya akan entry. Ini contoh yang bagus, rally base rally-nya. Rally base rally ini bagus, cuman nggak fresh ya. Nah, rally base rally yang ini, saya nggak mau, yang warna orange. Kurang oke biasanya, karena orange ini adalah reaksi dari hijau. Jadi, kalau mau entry di hijau, tapi hijaunya nggak fresh. Lanjut, kita ke, let me see. USD SGD nggak jelas, kita XAU USD masih ada. XAU USD big drop, menarik ya. Ada zone yang clear, nggak ada ya, nggak ada perbatasan yang clear di sini. Bisa, tapi ini dia sama atasnya juga ada, atasnya juga ada. Nah, kalau bingung kayak gini, bingung gimana mas? Kalau bingung ya nggak usah entry ya. Tapi kalau mau ambil satu yang atas ya. Cuman yang atas di dalamnya ada zone. Jadi zone di dalam zone, di dalam zone, di dalam zone gitu. Kalau saya ambil satu, saya akan ambil yang atas. Tapi nggak harus entry juga kan. BTC USDT, saya pengen lihat Bitcoin sekarang harganya berapa. Nggak jelas ya. Bitcoin di 20 ribuan. Bitcoin naik apa turun sih? Saya penasaran. Time frame gede, kita lihat gede. Ini lagi naik, lagi turun atau nggak jelas. Oh, di situ aja ya. Dia ketahan sama rally base rally ini masih. Alright, jadi kemarin kalau balik ke sini beli, balik ke sini beli harusnya ya. Di 25.000 ya. Kebetulan angka psikologis juga nih. 25 ribuan ketahan Bitcoin. Alright,